melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Sementara itu di dalam aula utama, sosok pemimpin wanita yang berdiri di kursi pemimpin perlahan-lahan berdiri. Di telapak tangannya saat ini sebuah pil bundar muncul. Matanya yang indah menatapnya sejenak sebelum menelan pil tersebut ke dalam mulutnya. Kemudian wajahnya yang semula tanpa ekspresi itu tiba-tiba menunjukkan senyum puas. Ramuan ini rasanya enak sekali. Meskipun teknik pemurniannya tidak hebat, tapi nyala api yang memurnikannya seharusnya bukan api biasa. Dengan berhasil memurnikan ramuan ini, dia seharusnya menjadi seorang alkemis di tingkat dewa, ucap pemimpin wanita itu. Sang pemimpin ini mengenakan gaun berwarna emas. Tubuhnya memancarkan keanggunan yang tak terlukiskan. Saat dia menggerakkan kaki teratainya, rambut panjangnya bergerak seperti peri. Jika Xiaoyan bisa melihat pil di tangannya, dia pasti dapat melihatnya sekilas bahwa pil ini adalah pil pemecah racun Tianling yang dia sempurnakan. Sang pemimpin itu merenung sejenak sebelum berkata dengan dirinya sendiri. Berbicara tentang alam dewa kekacauan, nomor 9 yang pandai dalam hal pemurnian itu mengatakan bahwa dirinya akan datang ke dunia iblis kuno. Menurut apa yang dia katakan, dia berasal dari Taisu. Hanya saja aku tidak tahu apakah dia berbohong atau tidak. Namun terlepas dari mana asalnya, identitas nomor 9 ini pasti luar biasa. Kurasa akan sangat menyenangkan jika bisa bertemu dengannya di dunia iblis kuno. Kekuatannya pasti tidak lemah. Kuharap aku bisa menjalin hubungan baik dengannya, gumam sang pemimpin itu. Sebuah leontin giok dilemparkan ke atas dan ke bawah di telapak tangannya. Leontin giok yang dia mainkan ini bukanlah benda biasa. Itu persis sama dengan ada yang di tangan Xiaoyan, yaitu batu giok khusus yang mengarah ke alam dewa kekacauan. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dan setelah memutar telapak tangannya untuk menerima batu giok khusus, sosoknya bergerak dan menghilang dari istana. Scene kembali di aula budak Dewa Syura. Pada saat ini pertarungan antara Tianxun dan Xiaoyan akan segera pecah. Sungguh menakjubkan. Langkah ke-9 keabadian Kaisar yang agung sebenarnya jatuh ke dalam perangkap dan menjadi budak ilahi, ucap Xiaoyan berkata dengan suara rendah di balik topeng. Lalu apa hubungannya denganmu? Ucap Tianxun merespon dengan dingin setelah diejek. Bisa dikatakan ada, bisa juga dikatakan tidak, ucap Xiaoyan sambil tersenyum main-main. Berhenti mengatakan omong kosong. Aku tahu kamu sedang ketakutan dan dengan sengaja menggunakan cara ini untuk menunda kematianmu, ucap Tianxun lagi. Ketakutan tidak mungkin terjadi. Tapi jujur saja dalam hidupku ini, aku belum pernah membunuh orang kuat dari langkah ke-9. Jadi tidak bisa dihindari untuk menjadi sedikit bersemangat, ucap Xiaoyan sambil mengangkat bahunya. Mata Tianxun sedikit menggilap. Itu karena dia benar-benar tidak merasakan aura mendesak di tubuh Xiaoyan. Sungguh kepercayaan diri yang luar biasa. Namun sayangnya tanpa didasari kekuatan yang mencukupi, maka hal itu tidak berbeda dengan kebodohan. Kesenjangan kita bisa dikatakan antara langit dan bumi. Akan sulit bagimu untuk menerima gerakanku, ucap Tianxun. Sungguh? Kalau begitu, kita akan tahu hanya setelah mencobanya, ucap Xiaoyan. Selama percakapan antara keduanya, perisai cahaya keemasan telah diperkuat kembali. Jelas kekuatan tempur di tingkat ini bukan sesuatu yang dapat diremehkan. Tunggu apa lagi? Mohon minta Yang Mulia Tianxun untuk mengambil tindakan, ucap Xiaoyan sambil mengulurkan tangannya dan mengangkat jarinya ke arah Tianxun. Mata Tianxun menjadi dingin. Dia tiba-tiba meraih Xiaoyan dengan 5 jari dari jauh. Teknik ketiga surgawi, cengkeraman hantu jahat, teriak Tianxun. Setelah kata-katanya jatuh, telapak tangan hitam ungu diaglomerasi dan menyapu ke arah Xiaoyan. Itu dipenuhi aura kehancuran, seolah-olah dapat merobek segala sesuatu yang menghalanginya. Sosok Xiaoyan masih berdiri di tempatnya. Detik berikutnya sosoknya benar-benar ditutupi oleh kabut cagar hitam. Dia bahkan tidak berniat melarikan diri. Sungguh manusia yang tidak tahu ketinggian langit, ucap Tianxun sambil mencibir. Namun tepat ketika suaranya baru saja terdengar, tiba-tiba saja hembusan angin kencang terdengar. Kabut hitam itu meledak dan mengungkapkan sesosok manusia api bergegas keluar. Sosok itu secepat kilat ketika datang langsung ke Tianxun. Ho, sudah bagus bagimu untuk lolos dari cengkraman hantu jahatku. Namun kamu sebenarnya secara inisiatif datang padaku. Tindakan ini hanya untuk mempercepat kematianmu, ucap Tianxun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Menurutnya, selama Xiaoyan berani datang dan bertabrakan langsung dengannya, itu hanya akan membuatnya lebih mudah membunuh Xiaoyan. Seperti yang diharapkan, sosok Xiaoyan tiba dalam sekejap mata dan melepaskan tinjunya secara langsung.
Tiansun juga mengangkat tangannya. Kekuatan abadi yang kuat berkumpul di telapak tangannya. Lalu dengan wajah penuh percaya diri itu, kedua tinju saling bertemu. Apa yang terjadi detik berikutnya adalah suara tumpul dari tabrakan. Dampak energi yang meletus langsung menyebar seperti gelombang tsunami yang mengamuk. Gelombang energi yang dahsyat menyapu penghalang dari perisai emas. Garis-garis runa misterius segera muncul. Ternyata ada lebih dari selusin orang kuat yang memegang formasi pelindung dengan mantap. Jika tidak, akibat dari pertarungan antara keduanya pasti akan memakan banyak korban dalam sekejap. Apakah ini pukulan dari kedua orang yang sudah mencapai level keabadian? Aku khawatir, hanya dampaknya saja sudah cukup memusnahkan Dewa Do di bawah bintang 9. Jika itu mengenai bintang, aku khawatir bahkan bintang berukuran sedang pun akan hancur dalam sekejap. Untungnya guru besar meninggalkan begitu banyak perlindungan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melihat orang sekuat itu bertarung dalam jarak sedekat ini. Ucap seruan dari para penonton itu. Setelah keduanya secara resmi mulai bertarung, sorak-sorai di aula budak Dewa Shura bergema dengan keras. Bahkan ada lupa yang memasang taruhan karena tidak ingin melewatkan sedetik pun dari pertempuran tingkat ini. Bagi banyak praktisi, pertarungan kuat semacam ini merupakan realisasi yang langka. Di sisi lain, Jinchang yang duduk di lantai pertama memfokuskan matanya ke arah Xiaoyan. Namun Xiaoyan menggunakan topeng, sehingga dia tidak bisa mengenali wajahnya. Tentu saja itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah bagaimana mungkin keabadian Kaisar langkah kelima mampu bertukar pukulan secara langsung dengan langkah ke-9. Dan reaksi pertama Jinchang adalah Tiansun tidak serius dalam pertarungannya. Segera Jinchang menyegerakan pikirannya. Kemudian segel budak di leher Tiansun menyala, membuat lehernya terasa panas. Tiansun, jangan bermain-main. Dengan kekuatanmu di langkah ke-9, kamu seharusnya bisa membunuhnya dalam waktu 1 batang dupa. Tidak, bunuh dia dalam waktu setengah batang dupa. Kalau tidak, kamu yang akan kusingkirkan, ucap Jinchang. Omelan marah Jinchang langsung terdengar di benak Tiansun. Mata Tiansun tiba-tiba berubah suram. Dia mencoba banyak cara untuk menghilangkan segel budak di lehernya. Namun dia tidak pandai dalam hal teknik segel larangan. Oleh karena itu sangat sulit untuk dipecahkan. Meskipun sulit dipecahkan, bukan berarti tidak ada cara. Hanya ada satu metode untuk dapat lepas dari segel budak ini, yaitu dengan meledakkan dirinya sendiri dan membentuk kembali tubuh baru. Tapi dampak dari metode ini adalah kekuatannya pasti menurun secara signifikan. Kerugiannya cukup serius. Terlebih lagi masalah lainnya adalah Tiansun masih tidak tahu di mana dia berada sekarang. Oleh karena itu sekalipun dia bisa membentuk kembali tubuhnya dan menghilangkan segel budaknya, dia khawatir sulit untuk melarikan diri dari sini. Brengsek, tunggu saja. Tunggu sampai aku menemukan cara menghancurkan segel budak ini. Suatu hari nanti, aku pasti membuat sampah ini merasakan hidup lebih buruk dari kematian. Ucap Tiansun, diam-diam mengutuk marah di dalam hatinya. Pada saat ini tinju Tiansun dan Xiaoyan masih tak terpisahkan. Namun keterkejutan melintas di wajah Tiansun saat ini. Itu karena kekuatan tinju Xiaoyan sebenarnya tidak melemah selama konfrontasi. Sebaliknya kekuatannya semakin kuat. Sampai pada titik di mana kekuatan besar tiba-tiba meledak dari tinjunya. Tubuh Tiansun terguncang. Lalu pukulan lain dari tinju Xiaoyan datang dengan sangat cepat. Itu mendarat di dada Tiansun dengan ledakan. Pakaian bagian atas Tiansun langsung hancur berkeping-keping dan mengungkapkan pelindung tubuh bagian dalam. Tubuhnya terpental ke belakang dengan cara yang tak terkendali. Butuh waktu lama sebelum Tiansun bisa menstabilkan sosoknya dengan paksa. Saat ini matanya dipenuhi ketakutan. Dia menundukkan kepalanya hanya untuk melihat ada bekas kepalan tangan pada armor bagian dalamnya. Saat Tiansun mengangkat kepalanya lagi untuk mengunci sosok Xiaoyan, dia mendapati bahwa sosok Xiaoyan hilang. Di mana pria bertopeng itu? Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menghilang? Ucap terkejut dari orang-orang di kursi penonton. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di arena budak Dewa Shura, mereka hanya bisa melihat penampilan Tiansun yang menyedihkan. Tapi mereka tidak bisa melihat keberadaan Xiaoyan. Tiansun berdiri tegak lagi. Baru sekarang dia menyadari kekuatan pihak lawan setelah kontak tadi. Auranya memang keabadian Kaisar langkah kelima. Namun siapa sangka bahwa dia sebenarnya keabadian fisik. Tidak heran dia berani bertukar pukulan secara langsung. Gumam Tiansun tampak muram. Keberadaan keabadian fisik sangatlah menyusahkan. Namun kelemahan keabadian fisik sudah menjadi rahasia umum. Dia lemah dalam menghadapi racun. Hanya saja aku tidak menyangka pil racun yang diberikan oleh Ning Yao akan digunakan di sini. Tapi sebelum itu,
Aku masih ingin melihat apakah dia memenuhi syarat untuk memasakku menggunakan pil racun untuk mengatasinya, ucap Tianxun kembali. Aura kuat Tianxun tiba-tiba meledak. Keseriusan muncul di wajahnya. Namun dia tidak menganggap aneh atas kerugiannya tadi. Itu karena selain pihak lain secara mengejutkan adalah keabadian fisik. Juga Tianxun tidak mengerahkan kekuatan penuhnya sebelumnya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika dipukul mundur. Tapi sekarang, Tianxun bahkan tidak bisa mengunci Xiaoyan. Segera kedua tangannya terangkat di depan dadanya dan membentuk segel rumit. Teknik ke-9 surgawi. Hantu memenuhi langit. Muncul untukku, teriak Tianxun. Segera setelah selesai berbicara, lapisan kabut hitam menyebar dari kaki Tianxun. Itu menyebar luas ke area sekitarnya seolah-olah mengubah tempat ini menjadi rawa hantu yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, pemandangannya menjadi sangat menakutkan. Segala sesuatu di sekitarnya diubah menjadi kegelapan. Dan hantu yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di sekitar lapangan. Tianxun ingin menggunakan ini untuk menemukan Xiaoyan. Segera dia melihat beberapa hantu mengejar sinar cahaya yang kecepatannya sangat cepat. Dan sinar cahaya itulah sosok Xiaoyan. Kecepatannya sangat cepat, sehingga bahkan hantu-hantu ini pun tidak bisa mengimbanginya. Jadi bagaimana jika kamu bersembunyi ke sana kemari? Apakah kamu takut untuk bertukar pukulan lagi? Ucap Tianxun berkata dengan sinis. Namun tanpa diduga, setelah kata-kata itu jatuh, Tianxun hanya merasakan angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya. Raja Roh Tianxun, apakah ini tingkat kekuatanmu? Suara samar Xiaoyan terdengar seperti guntur. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.